warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh teman-teman penonton dari channelnya SH13 Official. Hari ini kami menepati janji yang kemarin ingin part 2-nya obrolan sama CEO. Hari ini kami alhamdulillah kedatangan CEO Patron.id. Saya akan tanya-tanya soal penerbitan bukunya ya. Tapi nanti kita ucapkan selamat datang dulu ke CEO-nya. Selamat datang, Ya, Imam. selamat bersenang-senang teman-teman. Salam hangat semuanya. Kali ini saya datang lagi di studionya Bang Habib. Mudah-mudahan bisa berbagi, ngobrol-ngobrol santai. Ya, cerita-cerita apalah yang nyambung nggak nyambung, yang penting asik ya. Oke. Ya, saya akan sedikit pertanyaan ini. Alhamdulillah kan kemarin sudah berhasil menerbitkan buku yang judulnya Suara Halayak. Suara Halayak. Ceritanya bagaimana ini, Mas Imam atau Gus Imam bisa sampai menerbitkan buku ini? Ya teman-teman, kali ini sebetulnya sudah lama saya ingin menjumpai studio ini lagi. Tapi saya tidak mau kalau datang ke studio atau datang ke tempat manapun tanpa membawa karya atau perubahan. Nah, kali ini sengaja saya datang dengan membawa karya baru. Mudah-mudahan jelas kebermanfaatannya untuk teman-teman. Amin, amin. Kemudian hari. Nah, ini buku yang berjudul Suara Halayak, merupakan kumpulan opini atau pendapat pribadi para penulis Patron.id. Nanti kita kupas sama-sama teman-teman. Tapi kalau pengen lebih jelas, beli dulu bukunya ya. Siap. Ya, sebelum kita jauh bertanya yang lainnya, barangkali Kang Imam ya. Ini kan judulnya cukup menarik, Suara Halayak, kumpulan opini kerabat patron. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku pertama ya. Iya, betul. Buku pertama dari Patron.id saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan bisa menerbitkan buku selanjutnya, buku kedua, ketiga dan selanjutnya. Amin, amin, amin. Nah, kembali tadi saya pertanyaan Suara Halayak, kumpulan opini kerabat patron. Jadi dalam buku ini kan kumpulan beberapa opini dari teman-teman atau sahabat patron, Kerabat patron. Nah, pertanyaannya begini, Mas mungkin agak langsung inti nih pertanyaannya. Apabila kita punya karya gitu kan, punya karya, tentu banyak lah orang-orang yang punya karya tulis yang cukup bagus tapi kemudian bingung untuk menerbitkan atau untuk menyampaikan tulisannya itu. Kira-kira bagaimana itu? Nah, kebetulan sebetulnya kita punya ruang yang khusus untuk halayak, untuk publik, untuk masyarakat dimanapun berada. Itu kita punya ruangnya dalam bentuk soft news, tidak hanya hard news. Karena memang yang disediakan oleh Patron.id ini sedianya tampaknya semuanya hanya hard news. Tapi sampai hari ini saya sudah mempertahankan soft newsnya ada di Patron.id itu. Misalnya ada di sana ruang patron yang isinya itu ya ada sajak-sajak, kemudian ada opini, ada banyak lah untuk narasi teman-teman yang sifatnya santai-santai boleh dikirim ke kita, bisa melalui email patron. Kalau teman-teman sudah membuka patron itu biasanya di sana ada juga tertuang nomor pemrednya. Jadi jangan sungkan kalau memang punya tulisan dalam bentuk soft news silahkan dikirim saja. Adapun kalau untuk bentuk opini itu kita naikkan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Iya betul. Untuk rubrik fotografi kita juga sediakan setiap hari Rabu. Untuk rubrik sajak-sajak setiap hari Sabtu Minggu. Jadi banyak ruangnya sebetulnya di kita, karena kita menyadari bahwasannya citizen journalism itu bagian dari representasi suara masyarakat umum yang memang harus kita suarakan melalui media online kita. Nah, adapun di buku ini sederhananya ini hanya kumpulan yang kebetulan disusunnya itu sejak 2019 sampai 2021, karena pada saat pandemik itu saya melihat latar belakang setiap orang tentunya memiliki kesulitan yang sama tapi mempunyai preferensi yang berbeda, yang pada akhirnya ada yang membuat narasi ceritanya tentang COVID-nya, membuat narasi tentang bagaimana berhadapan dengan pendidikan yang harus jarak jauh dan lain-lain. Nah, ini kami suguhkan dalam bentuk kumpulan. Ini sebetulnya volume 1, mudah-mudahan nanti amin. Bisa ya volume 2, volume 3 dan selanjutnya. Tapi meskipun demikian,
itu saya pastikan sebetulnya di sini itu tulisannya ringan-ringan, dan memang mereka juga mengirimnya bisa santai-santai begitu karena bisa mengirim lewat email dan diterbitkannya setiap hari Selasa dan Jumat begitu teman-teman. Sebelum jauh, barangkali teman-teman dari subscriber SH13 official ini belum tahu yang apa namanya soft news ataupun hard news tadi. Ya. Itu yang seperti apa gitu. Nah, kalau yang hard news itu sebetulnya berita daily. Itu kita setiap hari melakukan liputan. Jadi hasil liputannya itu dipublikasi. Jadi beritanya itu pasti basi. Misal hari ini saya mengatakan tentang harga minyak yang sedang naik. Ya. Nah, ketika sudah diterbitkan, nanti misalnya ada berita update tentang pemerintah yang menyediakan harga minyak. Maka pemberitaan pertama itu sudah ketimpa sama pemberitaan yang kedua. Begitu, itu yang hard news. Jadi dia makanan cepat saji lah kira-kira. Kalau yang soft news itu dia bisa dinikmati kapan saja. Ya, seperti yang ada di sini ini namanya soft news. Jadi teman-teman bisa menikmati kapan saja, tapi tentunya dia otentik dan sesuai dengan zamannya. Begitu kira-kira. Kemudian saya sudah membaca beberapa, kebetulan belum semua, ada yang saya baca beberapa. Yang menarik buat saya, ini judul dengan isinya cukup menarik. Karena ini setiap judul ya berbeda penulis ya. Iya, betul. Setiap judul berbeda penulis. Dan cukup menariknya buat saya, setiap judul ini mewakili dari isinya. Karena sekarang itu fenomena menurut saya yang tidak begitu paham soal penulisan, itu kadang judulnya jauh dari apa isi. Nah, dari isinya gitu. Tidak mewakili isi lah begitu. Ya. Apa memang ini targetnya pasarkah atau memang apa gitu, fenomena apa gitu. Nah, jadi begini, kalau menentukan segmentasi judul, kita tidak berpangku tangan atau berkiblat pada clickbait. Ada kan yang pakai judulnya itu yang bagaimana caranya orang menarik. Tapi menurut kita, kalau untuk penulisan opini itu tidak perlu clickbait. Karena opini itu saya meyakini opini adalah fakta yang tertunda. Jadi ketika orang beropini, sesungguhnya dia sedang menyampaikan fakta baru. Nah, maka ketika ada fakta-fakta baru yang ditunjang oleh fakta baru lainnya, ini akan menjadi fakta yang fresh begitu kira-kira. Nah, ini sesungguhnya fakta gitu. Cuman sengaja kami suguhkan dalam bentuk opini karena kami menyadari ada di sana yang namanya delik pers. Kami juga menyadari di sana ada yang namanya kesalahan dalam bentuk penulisan dan lain-lain. Demi menghindari delik pers, akhirnya kami klasifikasikan dalam bentuk opini gitu. Jadi santai-santai, insya Allah kalau penulis kita nggak akan bisa masuk ke rangkaian penjara lah ya. Karena memang kita coba amankan sedemikian rupa begitu. Kenapa demikian? Karena saya masih ingat betul, hangatlah dalam ingatan saya, tempo hari pada 1935 28 Januari, sama seperti hari ini 28 Januari 1935, 28 Januari itu tokoh-tokoh nasional yang suka menulis, yang suka membuat opini, yang suka membuat artikel, menggiring atau membuat pengarus utamaan, mereka itu sampai dibuang ke Bovendigul yang ada di Papua Nugini, sekarang itu disebutnya Tanah Merah. Jadi di sana ada penjara yang memang isinya ini untuk memenjarakan tokoh-tokoh nasional atau tapol, tahanan politik. Salah satunya yang pernah dipenjara di sana misalnya ada Sultan Syahrir, ada Bung Hatta. Banyak sekali penulis-penulis hebat zaman dulu itu yang menyuarakan bagaimana kemerdekaan Indonesia itu penting begitu. Nah, di sini juga sebetulnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, apa yang penting di antara COVID-19 kira-kira begitu. Karena mereka mengungkap fakta sedemikian rupa, akhirnya mereka harus dipenjara, dibuang ke Bovendigul. Nah, hari ini teman-teman nggak usah takut. Ketika teman-teman mau menyuarakan, silahkan kirimkan ke kami. Saya pastikan teman-teman tidak akan dibuang ke Bovendigul seperti halnya tokoh-tokoh pejuang waktu itu gitu. Nah, untuk dikirimnya karya-karyanya di emailnya boleh disebutkan, nanti disiapkan juga di linknya di deskripsi. Tapi boleh disebutkan ke mana, barangkali ke WA atau ke email, ke Instagram atau ke apa gitu. Ya, bisa dikirim melalui email patron.inspirasi@gmail.com. Nanti dikirim karyanya ke sana. Karyanya itu pertama kalau memang bentuknya opini, di atasnya pakai subjeknya opini, kemudian isi naskah opininya, sertakan juga satu foto dalam bentuk landscape. Jadi fotonya tidak potret seperti ini, tapi landscape seperti ini begitu. Nanti kami edit dulu karena ada 2 kali proses editing. Proses editing yang pertama
proses editing untuk gambarnya Ya. supaya serasi atau senada, kemudian baru kita masuk ke editing tulisannya supaya tulisannya ini memang opini yang memang opini begitu. Ya, saya kembali ke tadi pertanyaan tadi Mas Imam ya, karena tadi judul kadang-kadang tidak mewakili dari isi. Nah, sementara kita zaman sekarang lah, kita pribadi, saya pribadi itu terjebak oleh judul gitu, Ya. membaca judul tapi tidak mau membaca seutuhnya gitu kan. Akhirnya kita menghakimi atau menghukumi sesuatu yang belum dibaca seluruhnya. Bagaimana menyikapinya sesuatu fenomena yang ini? Nah, sebetulnya kalau teman-teman menyadari bahwasanya teman-teman bukan lagi objek dari sebuah tulisan atau objek dari sebuah pemberitaan, teman-teman sebaiknya membaca sampai tuntas. Kenapa? Karena sebetulnya dalam konteks tulisan juga kita sadar betul memang masyarakat kita itu lebih banyak yang suka dengan judul-judul yang menarik begitu. Dibacok gara-gara selingkuh misalnya, itu orang langsung terngiang dan mereka akan kesana gitu. Karena kalau zaman dulu itu rumusnya itu kira-kira dalam konteks kepenulisan itu rumusnya supaya menarik orang itu membuat judul itu manusia menggigit anjing misalnya. Itu zaman dulu itu menjadi menarik. Pada awalnya orang akan menulis manusia digigit anjing, itu biasa saja. Tapi kalau manusia menggigit anjing itu menjadi menarik. Nah, hari ini yang lebih menarik itu biasanya orang akan membuat judulnya itu anjing dan manusia saling menggigit. Tapi kita tidak masuk ke dalam preferensi itu. Kita menyadari pada prinsipnya yang penting kalau judul itu sebetulnya tidak boleh lebih dari 11 kata. Kemudian untuk lead-nya kita pastikan itu biasanya hanya ada 35 kata maksimal itu. Kenapa demikian? Karena kita juga harus mendidik pembaca kita, penonton kita, dan mengajak semuanya supaya sadar betul ini hanya clickbait tujuannya. Dan mereka juga yakin pasti lambat laun akan tahu mana media yang memiliki tujuan panjang untuk memberikan pengetahuan terhadap halayak ataupun media yang memang tujuannya hanya menjadikan objek masyarakat itu sebagai objek pemberitaan. Saya kira begitu. Jadi cukup jadi solusi lah ya. Buku ini cukup jadi solusi. Pertama, kita tidak akan terjebak oleh judul. Kemudian solusi bagi kita-kita yang punya karya, artinya karyanya tidak banyak gitu ya. Hanya beberapa karya, beberapa tulisan, satu judul. Kita ternyata bisa dibukukan ya. Bisa. Dibukukan dengan beberapa orang. Di sini saya sudah baca sampai pas Covid ya. Belum selesai, nanti insya Allah saya selesaikan pembacaannya. Nah, ini sebetulnya saya jadi memiliki pembaca setiap patron.id itu namanya kerabat patron. Kerabat patron itu jumlahnya yang terkumpul pada saat tahun lalu, pada saat 2021 itu pembaca aktif ya. Definisi pembaca aktif mereka yang mau mengirim tulisan ke kita juga itu jumlahnya ada 375. Tapi yang kita angkat, yang kita muat dalam buku Suara Halayak Kumpulan Opini ini hanya 45 penulis. Jadi ke depan kita akan terbitkan juga tulisan-tulisan yang lain. Mohon doanya teman-teman supaya kita ke depan bisa menerbitkan volume 2 atau part 2 supaya tetap berjenjang, karena kita meyakini bagaimana literasi kita akan tumbuh kalau ruang-ruangnya memang untuk publikasinya sulit. Itu. Maka kami hadirkan buku ini dan kami berharap kalau teman-teman mendukung kegiatan literasi, bukunya dibeli supaya kita juga bisa membuat edisi selanjutnya begitu. Untuk edisi pertama ini berapa buku yang diterbitkan? Berapa banyak? Yang kita terbitkan banyak, tidak terbatas. Jadi teman-teman bisa nanti beli saja di link yang tersedia di kolom sini. Itu sudah langsung masuk ke marketplace. Jadi sudah ada di Shopee dan lain-lain. Itu silahkan nanti linknya di sini teman-teman. Ya. Barangkali obrolan kali ini cukup. Iya, dicukupkan dulu. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Kemudian kami doakan mudah-mudahan bukunya ini sukses terjual ya. Bukan terjual saja, tapi bisa dibaca oleh teman-teman, oleh semua yang membaca gitu. Dan bisa menjadikan satu pelajaran untuk kita semua. Amin ya. Amin. Nah, kita juga mau berikan giveaway. Nanti kepada teman-teman yang mau membuat iklan. Jangan lupa beli buku Suara Halayak di link ini. Nah, nanti kirimkan langsung kepada pemilik channel ini, karena kita sediakan hanya satu hadiah untuk giveaway-nya. Untuk pola dan lain-lainnya ikuti terus. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like and share ya. Nanti
giveaway-nya disediakan satu buah buku Suara Halayak Kumpulan Opini Kerabat Nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini pertemuan kita akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.